Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir kita ya dari surah Al-Baqarah ayat 260 dari 270 ya 270 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وما أنفقتم من نفقة, dan apa saja yang engkau nafkahkan, yang engkau sedekahkan dari sedekah, ya artinya apakah nafkah yang banyak, nafkah yang sedikit, ya apakah nafkah yang wajib, ya atau yang tidak wajib, sedekah yang tidak wajib, ya ikhwatal Islam, ya a'azakumullah, ya au nadartu min nadrin, atau apa saja yang engkau nazarkan, ya berupa nazar, ya fa innallaha ya'lamuhu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, jadi kita harus meyakini bahwasanya sebesar apapun, sekecil apapun sedekah yang kita keluarkan, yang ikhlas ataupun yang tidak ikhlas, seandainya tidak ikhlas maka Allah Maha mengetahui. Atau apa yang kita nazarkan, kita bernazar, ya, tapi tentang nazar ini janganlah kita nanti baru mau melaksanakan kewajiban jika terpenuhi keinginan kita. Ya, kan nazar kan biasanya begitu. Kalau saya sembuh, saya akan begini dan begini, ya. Saya akan berpuasa misalnya atau apa. Ya, jangan sampai itu menjadi beban bagi kita dalam nazar itu. Intinya adalah laksanakanlah kebaikan, tidak perlu kita bernazar. Tapi seandainya kita sudah terlanjur bernazar, maka nazarnya harus ditunaikan. Harus kita tunaikan nazar tersebut. Ya. Intinya adalah apa saja yang kita keluarkan di jalan Allah, ya berupa sedekah, infak, zakat dan seterusnya, ya atau apa yang kita nazarkan dari nazar-nazar kebaikan, fa innallaha ya'lamuhu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Iya. Oleh karena itulah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita nafkahkan, maka hendaklah kita semata-mata mencari ridho Allah, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar infak yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun mendapatkan pahala yang begitu besar. Ya. Namun sebaliknya, kalau seseorang itu berinfak tapi tujuannya untuk mencari ridho manusia, untuk mencari pujian dan sanjungan manusia, maka dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah, bahkan dia tergolong menjadi orang yang rugi, orang yang terhapus amalannya, karena amalannya bukan semata-mata mencari ridho Allah, tetapi mencari ridho manusia. Nauzubillah min zalik. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya, maka sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong baginya. Ya, dia tidak memiliki penolong baginya, khususnya nanti pada hari akhirat kelak. Maka orang-orang yang zalim tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang menafkahkan hartanya, atau orang yang bersedekah, berzakat, bernazar, tetapi tujuannya bukan mencari pahala di sisi Allah, bukan mencari keridhaan Allah, ya, tetapi mencari keridhaan manusia, maka mereka-mereka ini adalah orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yaitu apa, mestinya sedekah, zakat itu, nazar itu ditujukan hanya kepada Allah, tapi dia justru mempersembahkannya atau menjalankannya bukan karena Allah, tapi karena manusia, maka mereka ini dikatakan orang yang zalim, dan orang yang zalim kelak di hari akhirat tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. In tubadus sadaqati fa ni'mahi. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu adalah sebaik-baik sedekah. Ya. Iya, jadi intinya sedekah itu boleh dinampakkan, ya. Infak, sedekah, zakat itu boleh diperlihatkan. Tetapi yang penting kita menjaga niat. Menjaga niat kita, jangan sampai kita menampakkan itu karena ingin mendapatkan pujian manusia. Ya, ingin riak misalnya. Nauzubillah min zalik. Tapi hukum asalnya boleh-boleh saja kita bersedekah dengan terang-terangan. Ya, sedekah dengan terang-terangan, dilihat orang, diketahui orang, maka itu boleh-boleh saja. Iya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara afa huwa khairul lakum. Namun jika kalian menyembunyikan sedekah itu, infak itu, zakat itu engkau sembunyikan dalam pemberiannya, dan engkau memberikannya kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Fa huwa khairul lakum. Ya, maka itu lebih baik bagi kalian. Kenapa? Karena kalau kita uh, bersedekah secara sembunyi-sembunyi, maka insya Allah itu lebih ikhlas lagi. Ya, karena orang-orang tidak mengetahuinya, sehingga kita pun tidak mendapatkan pujian dari manusia. Ya, tetapi sekali lagi intinya adalah bersedekah, berinfak, berzakat terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, dua-duanya itu diperbolehkan. Iya. Kemudian, dan jika kalian juga memberikan sedekah kalian kepada orang-orang fakir, maka itu adalah kebaikan bagi kalian. Iya, jadi tentunya kita ya memberikan sedekah kita kepada orang-orang fakir. Ia memberikannya secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang fakir, ya, maka itu adalah lebih baik bagi kita. Iya, ini ikhwatal Islam
A'azakullah. Kemudian wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Ya, jadi dengan sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah karena Allah, semata-mata karena Allah, mencari ridho Allah, maka kelak dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah itu Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ya, jadi di antara kesalahan-kesalahan ini yang bisa dihapuskan adalah dengan amal kebaikan, di antaranya dengan sedekah. Jadi kalau kita ingin kesalahan-kesalahan kita diampunkan oleh Allah, maka hendaklah kita bersedekah, hendaklah kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi sedekah yang kita nampakkan, yang kita tidak nampakkan, yang kita berikan kepada orang-orang fakir, orang-orang yang sangat membutuhkan, ya maka semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu intinya adalah hendaklah kita ikhlas semata-mata mencari ridho Allah dan pahala di sisinya, dalam beramal soleh, kebaikan khususnya dalam ketika kita bersedekah atau berinfak. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Tidak ada kewajiban bagimu ya Muhammad untuk memberikan petunjuk kepada mereka orang-orang kafir, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ya, jadi tugas Nabi Muhammad termasuk kita sebagai pengikut beliau, tugas kita bukanlah memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu petunjuk taufik untuk masuk ke dalam Islam, ya, akan tetapi itu hanyalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah taufik untuk masuk ke dalam Islam bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi tugas Nabi Muhammad dan para pengikutnya hanya namanya hidayatul bayan, ya, petunjuk untuk menjelaskan kepada manusia ini jalan-jalan keselamatan. Ya, itulah tugas Rasulullah dan para pengikutnya, bukan yang memberikan hidayah taufik, karena yang memberikan hidayah taufik sehingga orang itu bisa beramal soleh dengan mudah itu hanyalah Allah, dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala saja. In ikhwatal Islam, a'azakallah. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Jadi apa saja yang kita infakkan dari sedikit pun dari kebaikan, ya, dari harta, ya, yang kita miliki sebagiannya atau sedikit saja, maka itu kembali kepada kita. Manfaatnya kembali kepada kita, pahalanya kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Karena Allah tidak butuh daripada amal-amal ibadah kita, justru kita yang butuh kepada Allah, butuh kepada amal-amal ibadah kita. Ini ikhwatal Islam, a'azakullah. Jadi sekali lagi, kebaikan itu kembali kepada kita, termasuk sedekah itu kembali kepada diri kita sendiri. Iya. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Jadi janganlah atau tidaklah mereka itu menginfakkan melainkan hanyalah mencari ridho Allah. Ya, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekali lagi ini mempertegas kembali ayat yang sebelumnya, bahwasanya hendaklah kita berinfak di jalan Allah itu semata-mata mencari ridho Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari wajah-wajah manusia, bukan mencari pujian-pujian manusia, bukan mencari ketenaran atau mencari dunia, tapi kita berinfak sekecil apapun ataupun besar, sedikit banyak, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, ya, maka kalian akan dibalas secara sempurna pada hari akhirat. Wa antum la tudlamun, dan kalian sekali-kali tidak dizolimi. Ya, jadi di sini bahwasanya kita yakin apa yang kita infakkan di jalan Allah sekecil apapun, Allah akan balas dengan balasan yang sempurna. Ya.
Jadi kita harus bersabar. Kapan kita bisa menerima balasan yang sempurna itu nanti pada hari akhirat kelak. Dan yakinlah sekecil apapun kebaikan kita akan itu dicatat oleh para malaikatnya ya sebagai amal-amal kebajikan kita yang akan kita dapatkan nanti pada hari akhirat, yaitu pahala-pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ya, bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tertahan di fi sabilillah, ya, yang tertahan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, la yastati'una darban fil ardi, mana mereka tidak bisa melakukan pencarian nafkah ya karena dia di uhsiru, yaitu tertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwatul Islam, ta'azakullah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tertahan di jalan Allah ya seperti orang yang orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan seperti berjihad ya, orang yang tertahan dalam jihad fisabilillah ya, ini orang-orang yang mempersiapkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian la yastati'una darban fil ard, mereka pun tidak bisa untuk ya berjalan di muka bumi ini untuk mencari rezeki. Karena apa? Karena itu tadi, karena dia disibukkan untuk berjihad di jalan Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang jahil, orang-orang bodoh mengira bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang kaya. Ya, sehingga tidak meminta-minta kepada orang lain. Iya. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nas ilhafa. Kalian mengetahui mereka melalui tanda-tanda mereka. Maksudnya mereka itu sebenarnya adalah orang miskin, ya, tetapi mereka tidak menampakkan kemiskinannya. Artinya mereka menjaga kehormatannya dari dari meminta-minta, padahal dia adalah orang yang sangat butuh, orang yang fakir atau yang miskin. La yaz'aluna an-nas ilhafa, mereka tidak meminta kepada manusia dengan cara memaksa. Ya. Artinya dia ketika dalam keadaan darurat dia meminta, itu pun juga tidak memaksa. Yang minta dari orang lain bantuan itu pun juga tidak cara memaksa orang lain untuk memberikan bantuan. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kalian nafkahkan dari kebaikan sekecil apapun, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Ya, ini dipertegas lagi dari ayat yang sebelumnya bahwa sekali lagi Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, ya, apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah akan memberikan balasan yang sempurna nanti pada hari akhirat kelak. Ya, kemudian ayat yang berikutnya, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka ya malam dan siang, ya sirra wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, falahum ajruhum, maka bagi mereka pahala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, tidak ada takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Ya, ini ikhwatul Islam, ya azakumullah, ya berita gembira bagi kaum muslimin yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun
terang-terangan baik malam ataupun siang, maka kelak dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, dia tidak ada rasa takut ya, yang akan yang dia akan hadapi di kemudian harinya. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih atas perkara-perkara dunia yang belum dia dapatkan. Ini buah hasil bagi orang yang menginfakkan hartanya siang dan malam, baik terang-terang ataupun sembunyi-sembunyi, tetapi niatnya semata-mata mencari ridho Allah, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwatul Islam azakumullah, yaitu pembahasan kita, tafsir kita ya, dari surah Al-Baqarah ayat 270 sampai ya sampai 275. Ya, sebelum saya tutup, kalau ada bertanya dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.